Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang seputar warisan dengan subtema sejarah kewarisan pra-Islam dan pasca-Islam. Artinya kita akan melihat bagaimana sejarah kewarisan ke belakang sebelum Islam datang dan bagaimana hukum kewarisan, tata cara perpindahan harta dari orang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup pasca adanya hukum Islam. Sebelum Islam, pada zaman jahiliyah, sebelum Islam itu datang, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, oleh kultur masyarakat Arab khususnya, yang tentunya mereka hidup secara nomaden, hidupnya juga berkabilah, bersuku-suku, di mana mereka lebih mementingkan kepentingan kabilah ataupun sukunya. Dulu masyarakat jahiliyah itu berperang-perang antara suku dengan suku lainnya demi mempertahankan sukunya yang paling hebat, sehingga apapun yang dimiliki oleh orang-orang di zaman itu semuanya digunakan untuk kepentingan kabilah. Hal ini juga tentunya berpengaruh kepada hukum kewarisan. Dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam mengatur tentang hukum warisan, ketika terjadi sebuah peristiwa meninggal dunia, maka yang memperoleh warisan itu tidak banyak dan lebih cenderung kepada yang mempunyai kepentingan kabilah. Ketika Alkisah ada sebuah peristiwa meninggal dunia misalnya, maka harta warisan dapat dibagikan kepada anak-anak laki-laki, saudara laki-laki, paman yang laki-laki, atau bahkan juga anak paman yang laki-laki yang masih kuat berperang, yang mampu mempertahankan kabilahnya. Itulah orang-orang yang memperoleh warisan. Walaupun demikian, implikasinya terdapat misalnya ketika seorang meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, maka meninggalkan janda. Zaman dulu, janda itu dapat diwariskan seperti layaknya seorang barang. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tentunya melanggar hak-hak asasi seorang perempuan. Dulu seorang perempuan ketika meninggal dunia bisa diwariskan, misalnya terdapat perlakuan yang kurang etis secara humanity, kemanusiaan. Misalnya ketika meninggal seorang ayah, seorang laki-laki, seorang suami, maka istri yang ditinggalkan itu dapat diwarisi oleh anaknya dengan cara ahli warisnya ini melemparkan pakaian di depan janda tersebut. Artinya ketika janda ini cantik maka boleh dinikahi oleh anaknya, dinikahi oleh pamannya, dinikahi oleh saudara laki-laki. Artinya kalaupun dia jelek tidak dinikahi, cuman dia ditunggu sampai meninggal, kemudian ketika meninggal dia akan diwariskan, dia akan diwarisi seluruh hartanya. Untuk itu ini berbeda dengan prinsip Islam ketika menangani kewarisan. Masih di zaman jahiliyah dulu, warisan itu menjadi sesuatu yang kuat, menjadi sesuatu yang penting. Karena ini kadang bernilai harta, bernilai kekuatan finansial. Di zaman jahiliyah dulu terdapat beberapa sebab kenapa seseorang bisa menjadi seorang ahli waris. Yang pertama karena kekerabatan, artinya yang memperoleh warisan ini adalah orang-orang yang mempunyai tali kekerabatan dengan yang mempunyai warisan, yang orang meninggal dunia. Seperti misalnya yang memperoleh itu adalah anak laki-laki yang kuat, kemudian yang mampu berperang, yang mampu menunggang kuda, kemudian saudara laki-laki kandung dari yang meninggal dunia, seterusnya paman kandung, paman laki-laki yang kuat, termasuk juga bahkan sampai anak laki-laki paman, anak laki-laki dari paman kandung. Artinya apa? Anak perempuan, istri, bahkan laki-laki sekalipun yang tidak kuat dalam tanda kutip, ya seperti banci lah atau bencong, itu tidak memperoleh warisan. Artinya apa? Banyak sebagian kita dari sekarang ini mengatakan Islam tidak mendukung
tidak melindungi orang-orang banci. Justru Islam sangat melindungi orang-orang yang punya hal seperti itu, tanda kutip. Artinya apa? Dulu mereka tidak punya warisan, bahkan anak perempuan itu tidak dilindungi. Tapi begitu Islam datang, maka anak perempuan, kemudian laki-laki yang mempunyai sedikit kemayu seperti itu, tanda kutip banci, dia memperoleh warisan. Kemudian zaman jahiliyah dulu, sebab mewarisi juga terdapat hubungan janji prasetia. Janji prasetia ini walaupun mereka tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, tidak ada hubungan keturunan, tapi dia berjanji. Misalnya si A berjanji dengan si B, darahmu adalah darahku, peperanganku adalah peperanganmu, hartamu adalah hartaku, warisanmu adalah warisanku, pertumpahan darahmu adalah pertumpahan darahku, bangsaku adalah bangsamu. Atau mungkin dengan bahasa lain, dengan akad lain, dengan janji lain, seperti dengan lafaznya, aku dan kamu berjanji prasetia denganmu. Itu kita saling tolong-menolong dan membantu. Ini menjadi sebuah janji yang diikat, dan mereka bisa saling mewarisi ketika meninggal dunia di antara salah satunya. Kemudian juga yang menjadi penyebab pewarisan di zaman jahiliyah karena ada anak angkat, pengangkatan anak. Jadi ketika seseorang mengadopsi anak kemudian meninggal di antara satu keduanya, maka terdapat saling mewarisi. Itu zaman dulu, zaman sebelum Islam.